Dalam 2 bulan ini, kamu sudah dekat sekali sama Raffi. Raffi cocok sekali sama kamu. Dia pasti bisa merasakan kehangatan tangan kamu. Kali ini, Tante pasti berhasil melenyapkan kamu. Ya ampun, Raffi! Ya ampun, Raffi! Raffi! Mending Raffi jatuh. Mending saya mohon, menikahlah dengan saya. Saya ingin kamu menjadi istri dan ibu dari Raffi. Saya terima nikahnya Bening binti Junaidi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah? Sah. Ternyata lu masih menyimpan kalung dari gue. Itu adalah pertanda kalau lu masih mencintai gue, Bening. Masalah pernikahan lu dengan Pak Arman, gue pasrah aja, Bening. Tapi satu yang gue mohon dari lu, tolong jangan lu buang kalung berlian dari gue. Lu simpen baik-baik. Ternyata lu masih menyimpan kalung dari gue. Itu adalah pertanda kalau lu masih mencintai gue, Bening. Ternyata kedekatan mereka lebih dari hubungan pertemanan. Ternyata mereka saling mencintai. Ya Tuhan, mengapa aku baru mengetahuinya sekarang?
Sepertinya memang dunia ini sudah terbalik ya. Majikan mengerjakan pekerjaan pembantu dan pembantu bergaya seperti majikan. Maksud kamu nih apa sih, Elsa? Kamu lupa apa yang dikatakan Arman? Kalau kamu tuh harus menghargai Bening. Tante, saya kan bicara berdasarkan apa yang saya lihat. Memang begitu kejadiannya kok dan kenyataannya. Kan pembantu menjelma menjadi majikan. Ya kan? Kamu nih ngomong apa sih? Arman memilih Bening itu hak dia. Tante benar. Pada saat Mas Arman mengakui Bening sebagai istrinya, semua orang juga akan mengakuinya. Tapi itu hanya luarnya aja, Tante. Gagak selamanya akan menjadi gagak, tidak akan pernah menjadi angsa. Nah, sekarang juga Bening masih berhubungan diam-diam dengan pacarnya yang supir itu. Apapun adanya, Tante sudah mengakui Bening adalah menantu Tante. Serius, Tante? Iya, kenapa enggak? Tante ingin mendapatkan kedamaian di rumah ini. Jadi kalau boleh Tante kasih saran, sebaiknya kamu jaga omongan kamu. Arman adalah pemilik dan bos di rumah ini. Jadi kamu jangan terus mengusik kehidupan dia. Nggak baik untuk kamu, ngerti? Oke, Tante. Saya ngerti. Katanya tuan rumah kali ini istrinya Pak Arman. Hah? Siapa sih? Saya juga penasaran. Kata Elsa akan ada kejutan. Oh ya? Kejutan apa sih? Kejutan. Ayo dong, kamu itu kan istrinya Mas Arman, jadi jangan ragu-ragu, mereka juga akan jadi teman kamu. Ayo. Kak, tapi Kak, saya nggak biasa arisan, Kak. Lebih baik saya ngurusin keperluan suami dan anak. Alah, kamu itu sok jadi ibu rumah tangga banget sih. Mental babu dipelihara. Lagian, kamu itu harus belajar masuk di lingkungan elit. Kamu ini kan tuan rumah di sini, jadi kamu harus menghormati tamu-tamu kita. Ayo. Tapi Kak, Hi ladies. Kenalkan, ini istrinya Mas Arman, kakak ipar saya. Atau kalian bisa panggil Bu Arman. Tapi kenapa? Kaget ya? Oh, iya, memang dulu dia adalah pembantu di rumah ini. Saya juga bingung. Pasti ada yang salah dalam diri Mas Arman. Kenapa bisa mengangkat seorang pembantu dari kubangan dan menjadikannya seorang istri pengusaha? Wah, Elsa, lu bakalan punya saingan terberat dong. Ya, dulu sih dia memang pembantu. Tapi sekarang dia kan resmi jadi istri nomor 1 di rumah ini. Dan posisi lu pasti terancam di rumah ini. Saya saingan dengan seorang pembantu? Gak mungkin, sorry banget ya. maaf Kak Elsa. Saya rasa Mas Arman setuju kalau saya tidak ikut bergabung dengan arisan ini. Karena arisan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya untuk bergosip dan meremehkan orang. Permisi. Tunggu ya, bentar, sebentar. Susah emang kalau orang kampung jadi orang kota, malu-maluin. Kamu pikir kamu siapa, ha? Sok berkuasa. Kamu gak sadar apa sudah lama saya duluan ada di rumah sini? Saya tahu Kak. Sekarang Kakak adalah ipar saya. Aduh, sakit kuping saya dengar kamu panggil saya kakak. Jadi saya harus panggil apa? Kakak atau adik? Aduh, kuping saya tambah sakit tahu. Kamu pikir saya nggak tahu permainan licik kamu apa? Iya, jangan mentang-mentang sudah jadi nyonya besar, kamu pikir bisa melawan saya. Bening, kamu tidak akan pernah bisa melawan saya. Kenapa sih Kakak punya pikiran seperti itu Kak? Alah, saya tidak pernah bisa punya pikiran seperti itu. Dasar licik kamu. Saya menghormati Kakak karena Kakak adalah istri dari adiknya Mas Arman. Sebaiknya kita harus saling menjaga keharmonisan keluarga ini Kak. Asal kamu tahu, Bening, saya pernah ada di posisi kamu. Saya juga dulu anak jalanan. Dengan menjerat Tony, saya berhasil menarik simpati dia dan saya menikmati seluruh harta keluarga ini. Tapi itu hanya untuk saya. Jadi jangan pernah coba-coba kamu untuk menyaingi saya di sini. Nyonya, ini sampai ketinggalan di kamar saya.
Mau ditaruh di mana, Nyonya? Selera bajunya kayak gini, pantesan. Kampungan banget sih. Kalau kayak gini sih udah gak ada harapan untuk diperbaiki. Kasihan ya Arman. Kawin gak kawin sama Arman, tetap aja sekali pembantu, tetap kamu pembantu. Ya iyalah, Nyonya. Kalau emang dasarnya udah dari kampung, ya tetap aja kampung. Saya bangga karena saya tidak pernah melupakan dari mana saya berasal. Walaupun saya miskin, tapi saya dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Daripada jadi orang yang tidak tahu dari mana asalnya, tidak bisa merasakan mana dicintai dan mencintai, dan hanya mengutamakan kecantikan dan kekayaan semata. Saya bangga menjadi diri saya yang sekarang. Makin belagu aja dia mentang-mentang sekarang sudah menjadi istri Arman. Tapi kalau dia pikir aku akan diam saja, dia salah sangka. Lihat saja nanti. Hei, ngapain kamu sini? Lagi buat apa itu? Saya disuruh mempelajari berkas-berkas ini, Pak. Bohong! Mas Arman tidak akan pernah nyuruh supir memegang laptop ini. Saya saja adiknya tidak pernah duduk kursi ini. Saya berani sumpah, Pak, saya nggak bohong. Saya disuruh Pak Arman di sini. Kamu mulai berani bersumpah ya? Gila kamu. Makin lama kamu makin lancang. Kamu pikir saya goblok? Kamu punya rencana licik ya? Enggak, Pak. Beneran. Panggil satpam segera. Pak, tapi saya nggak bohong. Saya disuruh Pak Arman di sini. Ada apa, Pak? Seret dia keluar. Supir mau jadi kepala marketing ini. Siapa? Bapak nggak usah repot-repot ngusir saya dari sini. Saya akan pergi sendiri. Tapi jangan salahkan saya kalau kembali ke sini lagi. Karena Pak Arman yang minta saya. Jangan bawa Arman. Ini perintah saya. Pergi kamu. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Kakak! Bening! Kak Bening! Kak! Bening! Heh! Teriak-teriak, berisik banget sih. Ini rumah, bukan pasar. Beningnya adanya? Ada, tapi nggak perlu teriak-teriak kan? Kampungan banget sih. Tan, salam dulu. Sana. Bau! Masa sih Intan bau? Intan kan baru mandi. Nyah, kita kesini mau cari Bening. Tolong panggilin ya. Iya bisa, tapi masalahnya kan dia sudah jadi nyonya besar. Apa dia mau nemuin kalian kampungan begini? Bening, Intan, Bu Cici. Duh, seneng banget deh kalian bisa datang. Intan, kamu mulai Raffi kan? Ikut yuk sama kakak. Ayo, Bu. Kenapa Indra? Kok kamu kelihatan sedih? Apa kamu tidak menikmati pekerjaan baru kamu yang sekarang? Saya nggak sedih kok, Pak. Justru saya senang banget dan bersyukur banget kalau Pak Arman udah memberikan saya kesempatan untuk bisa kerja di sini. Ya tapi tampang kamu kelihatan sedih sekali. Mungkin saya agak kagok dengan suasana baru kerja saya ini, Pak. Nanti juga kamu akan biasa, Andra. Ya, mungkin aku akan terbiasa dengan pekerjaan ini. Tapi aku nggak yakin akan bisa terbiasa melihat wanita yang kucintai kini menjadi milik orang lain. Andra, ada apa? Nggak apa-apa, Pak. Saya permisi keluar dulu ya. Wah, kasurnya empuk
Gimana keadaan Kak Amira? Dia kirim salam sama kamu. Tadi jarine arek lunga. Golek gawean. Mudah-mudahan Kak Amira bisa cepet ya Bu dapat kerjaannya. Bu, Indra gimana kabarnya Bu? Saya udah lama nggak lihat dia. Layak kuwi lah bening. Ibu juga bingung. Kayaknya ada yang dipikirin. Mukanya sedih terus. Ora gelem mangan, ora gelem turu. Ibu takut lama-lama dia jadi sakit. Nek ibu takon, ana apa? Ora gelem jawab. Berulang-ulang ibu tanya. Meneng baik. Neng, minta tolong lah. Barangkali kalau sama kamu bisa terbuka. Mbok ya kowe wae sing takon ya. Kasihan Indra. Kasihan. Aku nggak perlu tanya karena aku udah tahu. Indra begini karena aku. Ya Tuhan, kenapa aku harus menyakiti satu-satunya laki yang aku cintai? Indra, maafin aku ya Indra. Maafin aku. Kalau kayak gini caranya gue nggak usah konsentrasi untuk kerja nih. Gue harus bisa ngelupain dia. Ya, gue harus ngelupain dia. Indra, jawab dong teleponnya Indra. Indra lo di mana sih? Gue butuh bicara sama lo Indra. Lo nggak tahu sih Indra, gimana susahnya ngelupain seseorang. Jadi lu mau apa? Lu mau gue ngelupain lo? Neng, nggak segampang itu gue bisa ngelupain orang yang gue cintai. Kalau lo emang bener-bener cinta sama gue, tolong lanjutin hidup lo dengan baik ya.
Fatma, beningnya mana, Bu? Bening. Biasa. Sementara Mas Arman kerja keras di kantor, Bening asik-asikan jalan-jalan. Elsa, maksud kamu? Mas, aku cuma kasih tahu aja. Bening itu pergi untuk menemui Indra. Ya, wajar sih. Indra kan cinta lamanya. Elsa, kamu ini nggak pernah jera ya? Mas Arman, aku cuma merasa khawatir aja. Nih, Mas denger ini dulu ya. Apa itu? Mas denger aja dulu. Bening, Mas Arman udah pulang dari tadi. Saya nggak nyangka Mas pulang secepat ini. kamu dari mana tadi? Saya tadi pergi ketemu Indra, Mas. Ngapain ketemu Indra? Indra adalah orang pertama yang saya kenal waktu saya datang pertama kali ke kota ini, Mas. Saya ingin sekali melihat dia tersenyum. Karena akhir-akhir ini dia merasa sedih semenjak perkawinan kita, Mas. Lalu, apa arti Indra buat kamu, Bening? Apa yang Mas mau dengar dari saya? Apa Mas meragukan saya? Tidak. Tidak, Bening. Saya tidak meragukan kamu. Mas, kita kan sudah menikah. Saya adalah istri Mas. Istri yang harus mengabdi pada suami dan anaknya. Aku bahagia sekali, Bening. Meskipun kamu sudah menikah dengan Pak Arman, tapi cinta kamu tetap selalu ada di aku. Gue juga selalu gelisah, Andra. Tiap malam, pasti gue selalu mikirin lo. Indra! Jadi benar dugaanku. Kamu mencintai Bening. Dan sekarang kamu merebut Bening dariku. Bening. Mas Arman? Mas, kenapa Mas? Gak apa-apa. Saya kejatuhan gelas dari gelap.
saya ambilkan gelas? Nggak usah. Terima kasih, Bening. Kamu kembali ke tempat tidur saja. Ini biarin aja, Mas, biar besok pagi saya bersihin. Ya Tuhan, aku dan Indra mencintai wanita yang sama. Haruskah aku membenci Indra yang selama ini sangat aku sayangi? Indra adalah adikku sendiri. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Maafkan aku. Maafkan aku belum bisa membahagiakan. Ibu! Ibu! Saya mau pergi kuliah nih, Bu. Tapi kamu jangan khawatir. Meskipun aku hidup dalam kesederhanaan, aku tetap menyayangi dia seperti menyayangi anakku sendiri. Ibu. Ibu. Indra mau tahu apa isi kotak itu. Setiap ibu ngeliat kotak itu, ibu selalu menangis. Sini Bu kotaknya. Jangan, Nak. Belum waktunya. Ayo dong Bu. Indra kan mau tahu. Bertahun-tahun ibu nyimpen kotak itu. Dan Indra sampai sekarang belum tahu. Indra kan sekarang udah dewasa. Indra berhak tahu. Dan Indra penasaran kenapa ibu selalu nangis setiap ngeliat kotak itu. Sini Bu. Jangan, tidak. Belum waktunya. Tolong Ibu, Nak. Tolong Indra, jangan. Belum waktunya, Nak. Jangan paksa Ibu. Maafin Indra Bu. Maafin perlakuan Indra kalau udah membuat ibu jadi sedih. Indra gak mau ibu jadi sedih. Dan Indra mau ibu selalu bahagia. Sekarang Indra pamit mau pergi ya Bu. Assalamualaikum Bu. Kamu, Indra. Kamu yang harus mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu dapatkan sekarang. Wah, saya datang tepat waktu ya Pak. Dan Ibu Astri tidak kemana-mana. Saya sudah tidak sabar ingin ketemu. Iya, itu dia orangnya. Sebentar lagi dia juga keluar. Assalamualaikum. Bu, saya Mirna, adiknya Muhtar. Bertahun-tahun saya mencari ibu. Akhirnya alhamdulillah saya menemukan ibu.
Sebentar, Bu. Ini ada apa? Ini berkaitan dengan anak laki-laki Ibu. Soal harta warisan. Dia akan segera mendapatkannya. Sekarang di mana anak laki-laki Ibu itu? Ibu, saya tidak tahu Mukhtar. Mukhtar, suami Ibu, dia sudah mengawini Ibu dan memberikan seorang anak laki-laki pada Ibu. Ya, saya tidak mengenal Mukhtar. Dan saya belum pernah menikah, apalagi punya anak, Ibu. Ibu jangan menghindar dari saya. Mukhtar itu kakak saya dan Ibu pergi bersama dia. Ibu Astri kan? Oh, Ibu ini mencari Bu Asri. Iya. Ibu, dia itu sudah lama meninggal dunia. Meninggal? Apa Ibu kenal sama saudara yang lain? Dia itu hanya punya satu ibu. Tinggalnya di Jakarta. Anaknya dititip sama dia. Tapi saya tidak tahu alamatnya, Ibu. Ibu kenal dengan orang itu? Maaf, saya lupa. Permisi, saya harus pergi buru-buru. Pergi loh. Ibu sebentar, Ibu. Anak itu dititip ke perempuan berjilbab. Perempuan ini pasti punya rahasia.